Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam. Kembali pada malam hari ini kita akan bersama-sama di dalam renungan malam. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kembali kami boleh menikmati anugerah-Mu, kekuatan, kesehatan, bahkan terlebih keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami akan kembali belajar tentang firman. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh dianugerahkan hikmat, sehingga kami dapat memahami, terlebih memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6 dalam satu tema, Roh Pemberi Hidup. Saudara-saudara, kota Sardis terletak di atas sebuah bukit yang terlalu kecil untuk perkembangan sebuah kota. Pertumbuhannya yang lambat membuat kota ini tertinggal dari kota-kota yang lain. Atau kota ini tertinggal dari kota-kota lain yang lebih baru. Pada tahun 17 Masehi, sebagian kota ini hancur karena gempa bumi. Dan di mana penduduk kota ini harus menyaksikan kehancuran demi kehancuran yang dialami oleh kota Sardis. Dan saudara-saudara, jemaat di kota ini, di mana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pemilik 7 roh Allah dan 7 bintang. Pernyataan Allah ini merupakan pernyataan bahwa roh yang dimiliki adalah roh Allah. Roh pemberi hidup yang sanggup membangkitkan jemaat yang mati. Apa permasalahan jemaat Sardis? Atau apa yang dialami oleh jemaat Sardis? Sehingga Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roh pemberi hidup. Tentu ada alasan. Tidak mungkin tidak ada alasan ketika surat itu ditujukan kepada jemaat di Sardis. Permasalahan yang terjadi di kota Sardis adalah bagaimana orang-orang menikmati reputasi baik mereka yang sebenarnya tidak layak dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan dikatakan dalam bagian ini, dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya penilaian Tuhan itu jauh lebih penting dari penilaian seluruh dunia, atau daripada penilaian semua orang yang ada di dunia. Apa yang Tuhan katakan adalah kenyataan daripada jemaat ini, di mana tidak mengenal diri dan keadaan mereka yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memerintahkan agar jemaat ini bangkit dan menguatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati itu. Berarti jemaat itu harus bangkit dengan sisa-sisa yang ada.
dengan keberadaan kehidupan mereka yang ada. Harus bangkit. Dan itu yang harus terjadi, itu yang harus dilakukan. Mengapa? Karena kaki dia dan terang belum sepenuhnya padam. Masih ada sisa-sisa yang baik yang harus kembali diperjuangkan oleh jemaat Sardis. Mengapa demikian? Karena mereka mengenal peribadatan, doktrin, pengakuan-pengakuan, tapi hanya sebagai sesuatu hal yang diterima sebagai warisan yang harus mereka pertahankan, yang harus mereka awetkan, dan tidak dilestarikan atau tidak terlalu sungguh-sungguh dijalankan dalam hidup berjemaat. Mungkin karena dengan situasi keadaan yang ada. Dan demikian juga pekerjaan mereka, kehidupan mereka dalam berjemaat. Tidak ada satupun yang kalau dikatakan itu baik di hadapan Allah. Artinya apa yang mereka lakukan? Hanya sekedar mereka lakukan, bukan untuk Tuhan. Karena dengan situasi keadaan. Sehingga Yesus menginginkan, Yesus mengharapkan mereka memahami bahwa ia adalah roh pemberi hidup. Ia sanggup melakukan berbagai hal. Jangan sampai keberadaan kehidupan jemaat Sardis terus-menerus tidak ada dalam kehidupan persekutuan, kehidupan berjemaat yang benar-benar tidak hanya sekedar memahami doktrin, tidak hanya sekedar memahami ajaran, tidak hanya sekedar mengakui, tetapi terlebih kepada sebuah tindakan nyata dalam kehidupan. Saudara-saudara, apakah kita juga adalah jemaat yang berbangga diri dalam kenyataan yang semu? Ataukah kita sungguh-sungguh telah mengenal siapa kita di hadapan Allah? Dan bagaimana kita hidup di hadapan Allah? Jangan membiarkan kita menjadi orang-orang yang mengandalkan kemampuan kita. Tetapi mari kita percaya, di dalam kelemahan kita, di dalam apapun yang kita alami rasakan, ada roh yang memberikan kita hidup. Ada roh yang memberikan kita kekuatan. Itulah Tuhan Yesus. Dan bukan diri kita yang menilai diri kita, tetapi Tuhan Yesus yang menilai diri kita, yang menilai hidup kita, yang melihat keberadaan kita. Maka kita sungguh-sungguh menyerahkan diri dan kehidupan kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, sesungguhnya keberadaan hidup kami benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Dan terlebih kami tetap menyadari siapa kami, hidup kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami tidak mengandalkan kemampuan, kekuatan kami dalam kehidupan ini. Tetapi kami mengandalkan Tuhan sebagai sang pemberi kehidupan itu. Bahkan terlebih ya Allah, di dalam keberadaan kami. Kami tidak hanya sekedar beribadah sebagai sebuah warisan turun-temurun, tetapi benar-benar melaksanakan buah dari peribadatan itu di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Sehingga nyata ya Bapa, kami adalah
orang-orang yang percaya kepada Engkau. Amin. Shalom.